Bayangin kalian bangun di pagi hari dan tetangga sebelah rumah yang beda agama lagi sibuk bantuin nyiapin acara perayaan ibadah kalian. Kedengarannya kayak mimpi. Enggak, ini beneran terjadi di Indonesia. Tepat di tahun 2025 kemarin. Di saat dunia lagi riuh soal perpecahan, Indonesia justru lagi leveling up. Skor toleransi kita pecah rekor. Tapi siapa sih sosok di balik layar yang bikin harmoni ini tetap berjalan? Hari ini kita bakal spill profil anak muda keren dari komunitas Agenda 18 yang berjuang lewat tulisan, bukan sekedar kata-kata manis di sosmed. Stay tune karena kita bakal bahas gimana cara anak muda yang muda, beda, itu biasa, bareng-bareng. Jangan di skip. Oke, pertama-tama kita harus bangga dulu. Fakta di lapangan membuktikan kalau nilai toleransi kita itu tinggi banget dibanding negara lain. Contoh yang paling fresh, Natal 2025 kemarin. Di beberapa daerah, saudara-saudara kita yang Muslim, Hindu dan Buddha gak cuma ngucapin selamat Natal di grup WhatsApp doang. Mereka beneran datang bersilaturahmi, ikut meramaikan suasana, bahkan menjaga keamanan gereja biar teman-teman Kristiani bisa ibadah dengan tenang. Ini bukan cuma soal menghargai, tapi soal rasa memiliki satu sama lain. Data menunjukkan kalau paradigma berpikir kita soal multikulturalisme itu makin dewasa. Kita mulai paham kalau perbedaan itu bukan buat diperdebatkan, tapi buat dirayain. Nah, ngomongin soal toleransi, nggak afdol kalau nggak kenalan sama komunitas yang satu ini, Agenda 18. Mereka ini DOG banget. Udah ada sejak 18 November 2003. Awalnya, komunitas ini didiriin sama jurnalis-jurnalis senior dari media besar kayak Tempo, Bisnis Indonesia, dan Antara, seperti Ignatius Haryanto dan Maria Andriana. Dulu emang sempat dapat dukungan dari KWI sebagai gerakan awam Katolik buat gencarin literasi. Tapi yang bikin mereka respectable adalah visinya. Mereka mutusin buat jadi komunitas yang inklusif dan beragam. Jadi pelatihannya nggak cuma buat kalangan Katolik saja. Agenda 18 berubah jadi safe space yang sehat dan beragam bagi siapapun. Kegiatannya juga seru-seru, dari diskusi buku, temu penulis, sampai sharing hasil tulisan. Tujuannya cuma satu, jaga semangat literasi anak muda Indonesia biar nggak padam. Di tahun 2024, Agenda 18 bikin pelatihan jurnalistik di 5 kota besar. Jakarta, Jogja, Bandung, Semarang, dan Surabaya. Dari 160 peserta, ada 18 anak muda yang komit banget sampai lahir buku keren judulnya Muda, Beda, Itu Biasa. Ada 2 orang yang akan kita bahas karena karyanya deep banget soal lokalitas. Yang pertama ada Muftiah Amara. Beliau adalah seorang fotografer asal Garut, lulusan antropologi ISBI Bandung. Dia menulis tentang rumah adat Sunda di kampung Duku Dalam yang teguh jaga tradisi. Muftiah pengen ngingetin ke kita kalau jaga keberagaman budaya itu kunci buat masa depan yang berkelanjutan. Berikutnya ada Bayu Apriliano. Beliau berasal dari Blitar yang sekarang aktif di Purworejo. Bayu merupakan jurnalis kompas.com yang fokus ke isu lingkungan. Tulisannya unik banget. Dia ngebahas gimana zakat dan panel surya bisa menghidupkan sawah di desa Kerandengan. Baginya, jaga bumi itu tanggung jawab spiritual juga. Mereka buktiin kalau bahas multikulturalisme itu nggak terbatas cuma soal suku atau agama, tapi juga soal kearifan lokal yang jadi kekuatan buat ngebangun daerah. Pesan paling penting dari Agenda 18 dan para penulis muda tadi adalah multikulturalisme itu paradigma berpikir. Saat kita membumikan isu lokal, kita menjamin keterlibatan masyarakat secara utuh dalam setiap kebijakan. So, buat kalian para Gen Z yang lagi nonton,
Keberagaman itu bukan beban. Keberagaman itu adalah power kita. Jangan cuma jadi penonton, tapi jadilah bagian dari perubahan. Lewat tulisan, lewat aksi nyata, atau sekedar lewat sikap toleransi di lingkungan sekitar kita. Jangan lupa dukung karya anak bangsa, cek buku Muda Beda A Itu Biasa, dan terus sebarkan positive vibes. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini jika kalian bangga jadi anak muda Indonesia yang toleran. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya di lumbungkonten.id. See ya!